ketemu lagi nih sama Abah nih di channelnya Pak Ari. Mau ngeramal atau bukan ngeramal, mau ada ibu-ibu nih kesini, tante-tante, ibu-ibu, tante-tante kali ya, ibu-ibu mau kesini. Pas ke rumah Abah jatuh lagi di depan, kakinya songhek gitu. Dia mau tahu kehidupan kedepannya bakal jadi apa katanya gitu. Nah, sama Abah mau dilihat dari pusaka golok ya, atau di pusaka karoma ini mau dilihat ibu kedepannya mau jadi apa gitu, ketakutannya apa gitu, terus kedepannya apa, keluhannya apa gitu, mau dilihat dari pusaka Abah. Mudah-mudahan sih Allah ngizinin. Ini bukan ramalan tapi ini mah ngelihat gitu, ngelihat dengan mata batin atau ngelihat dengan karomah pusaka ini. Mudah-mudahan sih nggak ada orang yang tersinggung dengan pusaka ini. Bukan Abah sombong pamer pusaka, enggak, ini mah cuma mau ngelihat aja kebenarannya gitu kan. Ada orangnya ntar kalau salah ya pasti dia, kalau salah ngomong tidak gitu ya Bu ya, kalau benar iya gitu ya. Biar orang ntar dibikin-bikin gitu. Kalau katanya saya enggak, udah ngomong aja enggak saya gitu, biar kelihatan sama kamera atau benar. Iya gitu, benar aja gitu. Nah, di kamera di pusaka Abah sekarang udah keluar. Nih. Orang yang labil, tidak punya keyakinan diri atau tidak percaya sama orang gitu. Ya atau benar? Iya. Nah, itu. Ketakutan. Ketakutan orang yang sesuatu yang ada di rumah menjadi orang sukses. Itu ya benar. Oh guys, nanyain apa sih orang kok ketakutan yang ada di rumah. Nih bude ini punya anak angkat, sekarang udah keluar dari SMK. Ya, SMK. Nah ini anak ini ngerengek sama saudaranya, sama bapaknya minta kuliah gitu. Tapi bude tidak mau anaknya kuliah. Bukan nggak mau kuliah, takutnya dia kan sekedar anak angkat, takutnya kedepannya nggak sayang sama dia. Ini di pusaka Abah ada tulisannya ya bude ya. Bude ketakutan anak bude kuliah. Takut jadi orang sukses. Ya nggak takut begitu, nggak bakal mau ikut itu aku. Maunya dia anaknya cepet nikah atau cepet ditikahin orang biar nggak ngeganggu kehidupan bude sekarang gitu. Bude kedepannya hidupnya makin labil. Kalau seandainya anaknya kuliah, ini bude nggak bakalan punya kestabilan atau bakal sakit. Soalnya memikirkan hartanya bakal habis dipakai buat kuliah. Bude benar ya? Benar. Tuh. Jadi guys, ini yang ada di pusaka Abah nih, langsung ngomong sama orangnya ini benar atau tidak gitu. Kedua, ketakutan suaminya ngizinin anaknya kuliah dengan minta biaya sama bude. Nah iya, paling. Ketiga, yakin bude ntar udah tuanya nggak bakalan diurus sama dia. Ya. Atau ada 50 atau 50 bakal diurus atau tidak diurus sama anak sekarang. Enggak, aku nggak seneng. Ke kampung. Nggak seneng katanya gitu. Enggak. Jadi ini kebimbangan hati, jatuh di angka 83. Nggak stabil atau was-was atau ketakutan yang belum nyata gitu. Tapi kalau anaknya ini benar-benar mau kuliah, soalnya kan dia memikirkan masa depan supaya jadi orang yang baik. Di pusaka Abah maunya jadi orang yang baik atau orang yang sukses. Tapi biayanya tidak ada. Seorang yang punya uang atau yang punya ini ibu angkatnya sendiri. Kalau bapaknya sekarang tidak usaha bude ya, tidak mencari uang. Ini keluar garis merah malah sekarang. Kadang-kadang ngeselin, kadang-kadang bikin kasihan. Itu. Orangnya kalau diomelin dia nggak pernah nyautin. Tapi kalau udah ngomelin dia apa tahu kemasukan apa, nggak di tempat mana, di tempat keramaian atau apa langsung ngomelin bude ya. Benar ya?
kalau dia marah atau apa gitu. Jadi nggak milih tempat gitu, nggak milih di mana tempatnya gitu. Jadi bude malu sama orang gitu ya. Kalau marah, tapi dia sebenarnya jarang marah, cuman kalau marahnya diam. Tapi kalau udah ngomel ngungkit apa bilang yang menyakitin sama bude ya. Ini contoh di sini. Orang bego katanya. Orang tuli. Orang tidak punya otak katanya. Ya, gitu suka ngomong gitu, Bude. Kalau dia marah. Aku nggak pernah dengar ada 3 kali. Iya, dia kalau lagi marah kedengeran sama Bude, dia kalau ngomel Bude, kalau ngomelin sama Bude. Iya kali. Suami. Oh, suami emang iya. Iya, suami sama Bude. Kalau Bude kan enggak ini, jadi malu sama orang kalau diomelin di depan umum gitu. Bude rezeki di sini jatuh di angka 48. Belum stabil. Nih, Bude ini usahanya barang pokok, guys, ini sayur mayur. Jadi uangnya sekarang muter di angka 48. Balik lagi ke modal, untungnya belum jelas apa di sini garis kuningnya panjang, jadi keuntungannya belum jelas, Bude ya. Untungnya ada di barang. Jadi kalau dapat uang nih semua dibelanjain lagi ke induk. Tidak bisa nabung atau tidak bisa naruh uangnya. Tidak jelas ini tanda tanya di sini. Uangnya kemana, untungnya kemana, hasilnya di mana gitu. Iya belum jelas soalnya kemarin itunya dikit jadi sekarang jadi banyak gitu loh. Sekarang dagangannya jadi banyak. Dulu sedikit. Tapi keuntungan nabung belum ya, Bude? Belum. Nah, di sini belum ada tabungan sama sekali dagangnya. Ini udah hampir di sini hampir 8 bulan Bude ya dagang. Ini 8 bulan Bude dagang. Harusnya udah ada tabungan sebiar sedikit, tapi di sini masih 0%. Belum sama sekali. Ya dikit-dikit Terus Bude banyak kesialan kalau ada mau apapun itu nggak pernah jadi. Ini 2 hari yang lalu disuruh ngejualin rumah sama orang, udah jadi, udah selek, tapi ujung-ujungnya tahu dia punya permasalahan apa atau punya masalah apa itu jadi nggak jadi beli rumahnya ya. Itu. Ketiga ini Bude mau ada pikiran pulang kampung. Habis lebaran ya Bude ya? Sebelum lebaran. Belum lebaran ini. Mau tinggal di kampung. Biar tapi kalau buat Abah di sini nggak boleh pulang kampung, soal di sini ada yang marah. Kalau Bude pulang kampung, suami nggak ngizinin sama sekali. Takutnya habisin uang yang ada modal gitu dipakai buat pulang kampung terus buat dikasih di sono. Nah aku nggak peduli. Gitu Bude. Jadi di sini bakal ada yang marah kalau Bude terus maksain pulang kampung. Ini kan ramalan yang akan datang ini. Di sini Bude tidak boleh pulang ke kampung. Soal di sini ada yang bakal marah. Nggak ada yang nggak izinin pulang kampung gitu. Biarin aja orang mau pulang kampung. Gitu. Terus kedepannya Bude bakal minta pisah sama suami ya? Enggak. Hah? Enggak. Iya atau tidak? Oh dulu sih ya. Sekarang? Sekarang enggak. Itu Bude sama suami gimana sih? Sayang atau tidak itu sekarang? Sayang sih. Itu kalau sayang sama anaknya gimana Bude? Enak atau marah? Yo enak dong. Nih suruh diliatin Pak, saya kedepannya bakal jadi apa katanya. Kedepannya Bude bakal stabil. Tidak stabil ya, kedepannya Bude antara marah sama enggak, antara capek sama enggak kedepannya. Di sini Bude harus lebih sabar, harus lebih tawakal, harus lebih mawas diri. Soal goncangan Bude sekarang udah tingkat jatuh di angka 62 kemarahannya. Kalau marah sedikit langsung sakit atau ngeyel gitu. Maunya Bude suami kerja lagi ya? Iya, biar kerja lagi. Ini di sini di golakan saraf Bude yang ketarik sama Abah. Maunya suami nggak mau ngebantuin soal usaha Bude, maunya
suami kerja lagi, dagang biarin sama bude sendiri gitu ya. Oh. Dia sih mau belanjain malam kerja. Iya, tapi bude yang penting dibelanjain aja. Kalau malam yang penting suami maunya kerja lagi. Tapi di sini garisnya merah panjang, jadi suami nggak ada niatan mau kerja lagi bude. Suami udah cukup dagang aja, bantuin dagang. Jadi nggak bakalan ada buat kerja lagi. Ini ada yang ngajak juga dia ditolak gitu, nggak mau kerja lagi. Puasa ini kerja nggak orangnya? Hah? Puasa ini kerja nggak? Tidak, di sini tidak kerja lagi sampai bulan haji dia nggak mau kerja lagi, mau bantuin aja. Bantuin usaha bude aja. Yang penting bisa makan, bisa ngerokok, udah cukup. Gitu. Kalau bude menanyakan suami bakal kerja lagi di Pusaka Abah, tidak mau kerja lagi. Kedua, usaha saya bakal rame atau tidak? Di sini bakal rame bude, tapi budenya belum bisa nabung uang. Ketiga, di pihak ini bakal ada yang marah saya usaha di situ. Jelas banyak yang marah atau yang nggak suka atau apalagi kalau bude maju dagangnya gitu. Emang iya. Keempat, saya bakal diizinin pulang kampung? Tidak. Di sini jawaban Pusaka Abah tidak diizinin pulang kampung. Terus mau acara apa pulang kampung? Misalnya mau ada acara apa? Main paling 3 hari. Tapi ini dia nggak diizinin. Soalnya kan kalau pulang kampung pasti ngabisin uang yang ada atau uang modal dibawa ke kampung. Ntar siapa yang mau nombokin? Soalnya kan di kampung tidak bawa uang atau dari sini bawa uang ke kampung, yang di Jakarta dihabisin di kampung uangnya. Pulang ke sini cuman bawa ongkos doang. Itu juga kalau ada gitu. Jadi suami di sini tidak mengizinkan bude pulang kampung kapanpun kecuali bareng sama dia. Udah ada uangnya. Lah mau nggak saya pulang dia? Dia menanyakan gimana usaha saya ke bulan puasa bakal rame. Bulan puasa bude mah rame banget ini di sini di Pusaka Abah. Bulan puasa makanya dagangnya harus diperbanyak, ini rame banget. Ini gelombang putih sama kuningnya kayak bergelombang, itu berarti bude bisa harus sampai jualan sampai malam. Rame banget jualannya. Malah bulan puasa malah lebih rame tadi Banten bulan sekarang. Lah kok mana bos ntar ke itu di masjid. Sayang kalau yang masjid itu. Nah, gimana ntar? Di sini bude sering keliru hitungan. Bude suka lebih atau kurang. Jadi orang belanja 50.000, bude ngitung 38. Lah orang banyak banget aku bingung. Jadi bude banyak uang yang bawa di sini di Pusaka Abah, banyak orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang ini hitungannya kerok gitu. Kok kenapa uangnya nggak dikembaliin? Ini malah dia untung nih, orang belanja nih contoh nih 53, tapi bude ngitungnya cuman 38. Udah sering ke ini kerok ngitung. Orang banyak. Makanya barang-barangnya habis kok uangnya sedikit. Makanya bude harus diserahin nih soal hitungan ke anak biar bude nggak keliru hitungan matematikanya lagi. Soal di sini matematika bude ini jatuh di angka 34. Emang iya, kalau banyak orang kayak lagi bingung kadang-kadang. Bener. Bude kalau ngitung kebanyakan pusing. Memang iya. Banyak orang nanti sampai sini sampai sana, Mas. Jadi bude sekarang dagang tuh hampir 8 bulan banyak keuntungan ke bawah hitungan yang salah bude gitu. Gitu. Jadi bude itu bukan lebih ke bude, malahan kurangnya ke bude banyak gitu. Ini dari Pusaka Abah nih udah keluar bahasa Arabnya, udah ini udah kelihatan jelas, udah keluar bahasa Arabnya. Ini yang dipercayai sama Abah. Gitu. Itu Lasmono saya enggak ada besok. Apa? Lasmono. Pade sekarang dibilang sayang tidak, dibilang nggak sayang juga tidak gitu. Jadi dia cuman kayak orang numpang takut dimarahin gitu. Sekarang udah berpikir mau nguliahin anaknya, tidak izin atau tidak diizinin, izin atau tidak gitu. Di sini nih bahasa Arabnya jelas itu. Dia tetap mau anaknya supaya kuliah tahun ini, diizinin atau tidak diizinin gitu. Nah.
Tapi Bude bakal nolak banget gitu kalau sampai anaknya kuliah, mendingan pisah aja gitu. Gitu. Soal kan uangnya dari mana gitu. 1 semester aja udah berapa juta gitu. Pokoknya dituntut jangan sampai kuliah. Gitu. Ngapain buat makan aja gak ada kok enak men. Besok pinter siapa yang punya? Aku gak bakal ikut dia semua. Aku mau pulang kampung. Ngapain ikut dia? Ya guys, ini bahasanya udah keluar nih si ini dari jawaban Bude atau minta jawabannya yang ini. Jadi ini nggak direkayasa, memang ada di sini jawabannya gitu. Makanya kata Abah kalau yang salah langsung ngomong salah, kalau yang benar ngomong benar gitu. Nah, di sini jawaban yang tegasnya ke satu nih dari pusaka Abah. Anaknya nggak mau kuliah, satu. Kedua, bapaknya nggak boleh ngizinin anaknya kuliah. Ketiga, usahanya mau maju atau dagangnya harus maju gitu ya. Keempat, ini Bude suka keriruan dari hitungan harga atau hitungan barang. Jadi Bude itu kalau buat sekarang jatuh kerugian gitu. Iya, Jadi kalau orang belanja 50.000, Bude ngitungnya cuma 32.000. Jadi ini jadi orang-orang pada senang belanja ke Bude itu banyak yang keliru ngitung gitu. Matematika Bude jatuh di angka 32. Jadi Bude itu nggak mahir hitung-hitungan matematika gitu. Hitung-hitungan itu keliru gitu. Makanya maunya hitungannya yang bulat, atau kalau hitungan yang ganjil atau 6,5 atau 3.700 itu Bude bingung ngitungin sama angka 5.000. Nah, makanya di situ dia banyak kekurangan hitungan. Ini di pusaka Abah ada keluar bahwa orang yang dagang sekarang itu banyak kekeliruan dari hitungan harga gitu. Yang kelima, mau pulang kampung. Di sini pusaka Abah nggak boleh, soalnya kan itu nggak diizinin suami. Sama sekali nggak izin suaminya, harus Bude pulang kampung. Ke satu, warung bakal ditutup. Kalau pulang kampung. Kedua, pulang kampungnya juga nggak ada artinya, cuma nengok kan di telepon juga udah bisa. Atau kecuali ntar lebaran gitu pulang kampungnya. Lebaran boleh pulang, lebaran pulang kampung. Tapi kalau sekarang malah pulang kampung malah jadi malapetaka. Ke satu nggak diizinin suami, memang kata Abang mendingan nggak boleh pulang kampung. Buat apa pulang kampung? Ke satu kan menjaga corona supaya orang kampung juga nggak ketakutan sekarang sama corona. Kedua, nggak ada izin suami, ketakutan uangnya habis, uang modal dipakai pulang kampung. Soal kan di sini pulang kampung ke Jawa harus bawa uang 1,5 juta. Udah ya? Ini buat pulang pergi atau buat pegangan? Paling pulang pergi. Udah nyelengi aku. Ini uangnya sekitar paling kecil nih 1,5 juta. Nyelengan ya? Paling kecil. Tapi paling besar 2,5 juta kalau pulang ke Jawa bawa uangnya. Itu kalau dibeliin belanja sayuran itu kan lebih banyak gitu. Apalagi buat beli sawi. Ya supaya aku bisa pulang kampung gimana itu? Tidak bisa pulang kampung. Bude di sini gaula merahnya terlalu besar. Dari pusaka Abah juga nggak ngizinin Bude pulang kampung. Gitu, takutnya ada apa-apa gitu. Ntar kalau puasa pulang Bude pulang kampungnya di pusaka Abah ntar aja habis lebaran 10 hari. Nah, biar ke satu. Kalau Bude sekarang warung Bude lagi rame terus pulang kampung terus nutup. Ntar orang-orang yang biasa belanja ke Bude belanja lagi sama orang lain gitu. Nah, sekarang dari pusaka Abah ngasih tahu sama Bude hitung-hitungan matematika serain sama anak. Ini banyak kekeliruan. Bude bukan sekali, ini 8 tahun udah berapa kerugian Bude? Salah ngitung atau salah kerok ngitung. Tapi nggak salah semua. Iya, ini kan nggak salah semua, tapi di 8 bulan itu berapa yang keuntungan yang Bude ini nggak diserahin gitu. Soalnya itu kalau belanja sampai 120, Bude ngitungnya 60 ribu. Kan ke bawah sama orang lebih dari 30.000 kan itu. Dari satu itu untungnya berapa? Sekarang kalau di bawah satu orang belanja 24.000 atau 20 atau 18.000. Kan itu hitungan uang 1.000 aja kalau sebulan berapa? Sebulan ya kalau 1.000. Kalau 10.000 sebulan berapa? Udah 1,5 juta ya? Kalau laki ya, kalau 10.000 300 ya? 10 kali 10 100. Ya 300 kan? Kalau banyak orang tuh aku pusing. Kalau kalau kita naruh 10.000 sehari berarti jatuhnya 900. Hah?
eh 300. 300. Kalau 20.000 600. Kalau 3.000, kalau 30 900. Berarti baik Bude, coba bayangin. Kerugian Bude 18. Iya, kadang-kadang 12 ke bawah orang. Banget Mas ngitungnya pusing. Kalau orang dua, duit satu aja enggak. Ini Bude 8 bulan usaha belum bisa nabung uang. Emang iya. Muter di barang aja, buat apa muter di barang? Terus kalau ada apa-apa terus gimana? Gitu. Jadi Bude dari sekarang di Pusaka Abah nyaruin harus nabung. Apa itu? Sekitar 100 sampai 200 ribu sehari. Puasa kalau nggak puasa mana kuat jualan. Kuat Bude bulan puasa bakalan lebih rame. Bude puasanya dari sahur, dari habis sahur dagang udah dagang sayurannya sampai jam 10 siang. Jam 10 siang istirahat, buka lagi jam 3 sore atau jam 2 orang mau masak. Gitu. Jadi bulan puasa jangan berhenti atau jangan tutup. Aku mau tutup. Nah di Pusaka Abah untung Bude kesini kan. Ini bulan puasa itu pencarian uang atau gak bakal ada kerugian kalau bulan puasa Bude dagang. Makanya harus diperbesar itu dagang di bulan puasa. Sayurannya. Bulan puasa orang pasti belanjanya barengan. Kalau Repa itu mintanya itu libur. Repa nggak boleh ke warung, nggak mau ke warung tuh ntar. Ini Bude kalau di sini kalau Pusaka Abah bulan puasa malah Bude harus dagang. Ini kan masa depan, ramalan buat masa depan kan, sebulan ke depan. Jadi kalau Bude bulan puasa dagang malah rame sama bakal lebih lebih sempurna. Ini kan sini dari Pusaka Abah nih orang nggak harus terus usaha di bulan puasa, soalnya di bulan puasa itu berkah gitu. Ini sini ada lapatnya atau harus dikasih tahunya gitu. Itu Repa ntar nggak mau kuliah tuh kan? Ini gas nih bahasa Arabnya gas nih. Kalau siang kali kelihatan. Jelas enggak? Tuh Repa minta kuliah terus apa enggak itu? Mas. Ini jatuh di angka 93, tetap dia mau kuliah, Bude. Ngeyel sama bapaknya minta supaya kuliah. Tapi bapaknya mau ngomong sama Bude gitu, diizinin atau tidak. Tapi Bude tidak mengizinkan dia kuliah lagi, malah nyaranin supaya dia cepat nikah gitu. Ini alasan tidak ada alasan harus dipertanyakan guys di luar. Kenapa seorang ibu anaknya nggak boleh kuliah? Ini bukan anak kandung, ini anak angkat Bude. Takutnya Bude bukan nggak sanggup nguliain. Lah iyalah. Mau besok enak siapa? Gitu. Tapi takut harta Bude habis kan. Kan jiwa manusia kan beda-beda guys ya. Aku gak bakalan ikut dia, nggak mau. Gitu. Kampung usaha sendiri di Jawa. Ntar modal di sini buat miara ayam di kampung. Cuma di kampung aja. Nah ini dari Pusaka Abah yang paling jelas ini ke satu, Bude tidak mengizinkan anaknya kuliah ya. Kedua, bapaknya harus jangan ngomong sama Bude supaya anaknya kuliah. Mau ngomong gitu. Ketiga, Bude tidak diizinkan pulang kampung. Keempat, Bude bulan puasa tetap harus dagang. Soalnya di bulan puasa usahanya bakal bagus. Ini Abah jaminannya. Jangan sampai bulan puasa perek. Kelima, kalau Bude pulang kampung bakal ngabisin uang yang ada di sini sekarang. Ini minimal 1,5 juta ongkos PP jalan doang. Lah iya. Buat keponakan, buat saudara di sono, minimal Bude bawa 5 juta pulang kampung. Nah kata suami kalau uang 5 juta dipakai sekarang, kalau suami masih kerja dulu uang segitu nggak ada apa-apanya, tapi sekarang uang itu berharga banget buat suaminya, mendingan buat kuliah anaknya gitu, di Batan buat kampung gitu. Paling ke kampung juga jalan-jalan doang gitu. Tapi ekonomi Bude sekarang jatuh di angka 48. Jadi udah pusing dengan keuangan. Soal sayuran nggak pusing, orang banyak sekarang orang jualan sayuran. Malah pada
busuk malah jarang masak di rumah sekarang. Iya, nggak mau masak. Saking capeknya beli doang di jalan sekarang, jadi sibuknya makan masing-masing. Kalau orang Iya. mau makan ya tinggal beli aja gitu. Kalau buat masak tidak keburu lagi sekarang gitu. Ya tapi di ramalan apa sih, mudah-mudahan sih kedepannya Bude sama suami tidak pisah gara-gara anak itu aja. Mudah-mudahan Allah ngasih kekuatan supaya enggak pisah ke depannya, supaya tetap runtut, raut atau Itu aja kadang-kadang gini. gitu. Aku jangan tinggal ya, Nek. Jangan tinggal. Iya. Kalau kamu kualat kalau saya tinggal kampung. Ngapain? Jangan ditinggalin gitu, jangan ini gitu. Sifat Tapi ini ngomong. di dulu udah punya masa kelam yang dulu, Apa? masa kelam dulu. Kelam gimana? Ya masa kelam soal berhubungan. Ini kalau di sini waktu dulu, waktu sama Pade yang sekarang, Bude masih status punya suami ya, Siapa? Bude? Iya. Terus suami aku tertinggal Jadi pusaka Abah yang satu ini tetap harus dibuka gitu. Di Bude sebelum nikah yang sekarang, Pade yang sekarang, Bude statusnya masih punya suami dulu yang namanya Pak Sabar ya. Terus Bude itu dikelilingin cowok dulu ya, banyak banget ya. Ganjen banget ini Bude nih. Sampai sekarang nggak tahu awet muda gitu. Nah, di sini keluar dari pusaka apa, Bude nggak punya anak ya? Dari suami 2 kali atau 3 kali? Enggak. Udah punya 3 di rumah, 2. Anak angkat. Jadi guys, ini Bude bisa berapa kali Bude? 3? 2 ini. Ini Bude ini yang orang rajin itu apa? Miara badan gitu. Makanya sampai 57 Bude sekarang. Tahu? Iya, udah 57 Bude umurnya. Enggak tahu. Tapi masih muda ini, masih ganjen nih. Masih seneng dangdan gitu. Kalau dangdan, kalau nggak dangdan Bude nggak kemana-mana, nggak pede gitu. Orangnya apalagi kalau ada uban itu udah pusing banget. Iya, ada uban satu nongol, udah rame banget Bude, udah ini. Pekerjaan Bude dulu di masa muda atau masa tengah tua jualan jamu ya Bude? Oh, jamu. Apa komplit. Makanya dikelilingin 1000 cowok ya Bude ya. Bapak-bapak, aki-aki kali ya, yang kalau Bude lewat kali udah bukan mau jamu yang ngelihat menor Bude kali itu dulu. Bude tinggal di tempat ini sekarang dari 2003 ya Bude ya? Tahu? Dari 2003, berarti Dari Bude kecil. udah 17 tahun tinggal di sini. Dari kecil aku di sini tuh sampai umur berapa tuh? 14 tahun. Terus penagihan Bude sekarang di Pusaka Abah lagi bangkrut atau tidak mau membayar. Saudara kandung tidak mau membayar utang sama Bude, belum punya uangnya kali. Oh, udah mau bayar belum? Belum, sama sekali tidak ada uangnya. Aduh. Orang kebanyakan Bude sekarang katanya uangnya, kalau dia mah udah nggak ada uangnya. Proyeknya lagi anjlok, Kapan lagi bayarnya? tidak ada gitu. Bayarnya kapan? Nah, Bude harus nurut sama Abah nih. Ke-1 jangan pulang kampung. Kedua harus tetap bulan puasa dagang. Ketiga jangan sampai bertengkar sama suami gara-gara anak. Keempat, suami sama sekali tidak mau kerja lagi. Mau kerja ngikutin Bude aja. Ada yang nawarin juga nggak mau. Kelima, ke-1 tetap Bude nggak mau anaknya kuliah lagi dengan 1000 alasan gitu. 1000 alasan ini kan kemauan orang guys, jadi nggak bisa memaksakan gitu. Ini orang-orang
ini punya masing-masing punya keyakinan atau punya alasannya kenapa anaknya nggak boleh kuliah. Yang penting kuliah tidak kuliah, yang penting anak itu bawa rezeki yang banyak, dapat suami yang kaya, dapat pekerjaan yang bagus. Soalnya kan banyak di luar sana yang kuliah aja sampai susah nyari kerjaan. Saking susahnya zaman sekarang nyari kerja gitu. Tapi kalau saran abah masih nggak apa-apa tuh anak itu dikuliahin aja bude, buat masa depannya dia gitu, supaya sayang sama bude gitu. Enggak. Gitu. Enggak. Kalau saran abah gitu. Bahkan siapapun orang yang sayang sama anak, Enggak bakalan aku ikut dia. Nggak ini mau guys ngomong ini apa. orangnya ngomong sendiri, dia nggak mau anaknya kuliah gitu. Kok perlu dipotong aja anak itu jangan sampai mau kuliah biar nggak ada, pokoknya jangan kuliah gitu. Di kuliah bapaknya ngomong kuliah ya enggak aja gitu. Ini di pusaka apa ada orang yang menanyakan katanya, "Bah, itu ramalan yang jelasnya apa sih?" Nah, yang di pusaka apa yang jelasnya satu. Ini orang yang datang ke sini nggak mau anaknya kuliah di masa depan. Kedua, nggak mau suaminya nurut sama anaknya, harus nurut sama ibu yang datang ke rumah abah. Ketiga, nggak boleh puasa berhenti usahanya. Keempat, nggak boleh pulang kampung nih yang ada di pusaka abah, soalnya kan bakal malapetaka. Kelima, terus harus taat sama suaminya. Kalau suaminya ngizinin ya ke kampung ya boleh, kalau tidak ya jangan, takutnya celaka di jalan gitu. Nah ini guys yang ada di pusaka abah ini tidak ditambahin, tidak dikurangin gitu. Tanya aja sama orangnya, benar ya bude ya. Keempat, keenam biaya ke kamu itu besar sekali, minimal paling kecil itu 1,5 juta, paling besar 5 juta nih uang. Kalau buat suaminya mendingan dipakai modal gitu, dibanding pulang kampung gitu. Jadi kalau pulang kampung di sini bawa duit, ke kampung di sini nggak bawa duit gitu. Paling juga bawa telur, kata suaminya, orang udah bosan di sini juga telur Iya. gitu. Nggak jauh dari bawa telur kalau pulang dari Jawa. Di sini bude ada gumpalan hitam ya. Gumpalan hitam itu malapetaka yang akan datang, atau bertengkar, atau salah paham, atau apa gitu. Tapi ini besar banget gitu. Tahu di bulan kapan atau di bulan ini ya tidak datang masalah ini yang besar ini. Gitu. Kan itu mah boleh dipikirin, boleh enggak sih. Pokoknya mah bude tetap sehat lah. Sehat terus ngikutin saran abah, nggak boleh berhenti bulan puasa. Memang bulan puasa mau niat berhenti. Bulan puasa itu bulan berkah. Jadi bulan puasa itu rajin orang yang puasa nyari uang yang besar gitu, yang gede. Kalau aku tuh, kalau aku jualan aja Pak, nggak usah pulang gitu, mungkin nurut. Aku pulang jualan aja ya. Lah kamu puasanya gitu gimana? Puasa kuat enggak ntar puasa tuh? Puasa cuman minain makan, orang masa cuman duduk doang. Dibayangin orang yang kuli di Priuk, di tempat ini masih kuat puasa. Ini cuman usaha sayuran, masa nggak kuat bulan puasa, orang cuman orang ngeladangin doang gitu. Paling juga haus doang kali, makanya sahurnya banyakan, minumnya 2 galon, banyakan biar nggak haus malam gitu. Pokoknya jangan sampai kuliah. Repot biar tahu-tahu jangan nggak mau kuliah gitu loh. Tapi kalau buat apa mah aneh. Ada anak semua yang ada di sana, yang ada di ujung gunung, yang ada di ujung, maunya anaknya kuliah gitu kalau bisa. Ini malah tinggal di kota, anaknya nggak mau kuliah. Jangan. Gitu. Dengan alasan takut rumahnya terjual atau uangnya habis buat Jangan, kuliah. jangan. Aku bilang jangan enggak. Iya, gitu aja. Orang aku gede udah bersyukur. Orang aku besok gak ikut dia. Nggak mau. Nah, kalau yang di luar sana kali kaget kali ada seorang ibu nggak mau anaknya kuliah gitu. Ya, Cukup sampai SMA aja gitu. Supaya bisa kerja. Tapi kalau kemauan yang datang ke rumah abah sekarang maunya anak ini langsung nikah aja gitu, jangan kuliah, buat masa depannya sendiri gitu. Nyari yang kaya ya, yang suami yang mapan, yang mateng gitu, yang udah. Itu pacarnya sih mapan nggak tuh? Dia kan pacarnya masih kuliah bude, jadi belum bisa menikahkan. Iya,
kata udah. kuliah atau apa gitu. Kata lebarannya udah kan nggak kuliah. Iya. Bener nggak itu Timothy ambil sama dia? Hmm? Udah ambil sama dia, bener nggak? Apanya? Itu anak aku mau diambil pacaran sekarang itu. Bener nggak? Tidak Bude, tidak benar. Lah, Butuh waktu 1 tahun lebih atau 2 tahun lagi. Butuh waktu 2 tahun lagi dia Siapa? biar kerja dulu. siapa? Tuh. Pacarnya, Yang kerja siapa? suaminya. Oh, yang mau kerja Hmm, cowoknya itu. calon suaminya harus kerja dulu buat ngempanin istrinya. Masa nikah belum kerja, berarti dia kerja itu 2 tahun lagi. Lah, Belum kan sudah. kuliah, kalau itu anak aku mau kuliah 4 tahun di sono, apa nggak putus dia? Iya. Ayo. Putus sekali diputusin nyari pasangan baru yang bisa langsung nikah sekarang gitu. Iya. Gitu. Bener gak tuh? Sama mau ambil berapa tuh? Ini masih 50-50 Bude, jadi benarnya iya, salahnya juga iya gitu. Masih bimbang. Tapi ini jodohnya belum ada sih di sini, belum nampak bakal jadi jodoh sama dia. Belum ada, belum gelombang putihnya belum ada. Berarti bisa putus, bisa ganti atau bisa bubar gitu. Masih sekolah. Soalnya ke satu lakinya masih kuliah semester 7 sekarang. Katanya ini lebarannya katanya udah. Iya semester 7 habis gitu, di wisuda. Terus Reva mau kuliah di tempat deknya Son di Bogor 4 tahun. ya nggak apa-apa kalau Bude nggak ngasih biaya kan, kalau saudaranya ngasih biaya ya nggak apa-apa kuliah ya. Yang penting nggak biayanya nggak minta sama Bude itu aja kan. Pokoknya yang penting jangan nggak kuliah nggak baik. Itu mantan siapa nggak mungkin. Iya. Nah. Yang penting jangan nah. Kalau jangan. Tapi di sini juga Bude jangan boleh pulang kampung, ini bahaya nih kalau pulang kampung gelombangnya merah gitu, takutnya ada kecelakaan atau kena corona di sono gitu. Makanya Bude jangan pulang kampung, apalagi ini bulan kampung kan sebelum puasa ya. Nggak boleh itu. Mau puasa ini ntar kalau libur. Iya nggak boleh pulang kampung di sini. Pikiran aku mau pulang kampung gitu. Takutnya bahaya. Pusaka udah ngasih tahu Bude nggak boleh pulang kampung. Di sini gelombang merahnya banyak. Takutnya Bude celaka di jalan atau kena corona di jalan. Gitu. Makanya Bude jangan pulang kampung dulu. Ntar habis lebaran baru pulang kampung. Bareng sama suami pulang kampung. Itu tapi habis 10 Syawal pulang kampungnya 10 biar nggak ada razia pemerintah. Kita Gitu. kuliahnya kan habis lebaran kewajan ya supaya mereka itu. Tapi di sini tidak ada kuliah Bude. Ini baru ada niat mau kuliah di sini. Gelombangnya hijau. Jadi hijau itu cuma niat yang besar. Tapi kebuktiannya tidak ada gitu. Gitu. Oh jangan sampai. Kalau bapaknya punya mandat duit banyak kerja ya kudu amat. Iya. Bude jelas jawaban Abah tidak? Apanya? Jawabannya jelas tidak? Ada yang salah atau tidak jawabannya ini? Enggak. Nggak ada yang salah? Enggak. Benar sama hati Bude? Benar. Itu yang ditarik di sini. Iya. Ini kan narik saraf kan? Benar. Itu narik saraf bukan diraba-raba gitu. Jadi ada yang disaraf Bude ya Emang benar. tarik ke sini gitu. Emang tuh koyon itu Lasmoro tuh sama anaknya tuh padahal kan Lasmoro tuh bukan anaknya lo coba lihat. Bukan anaknya Lasmoro itu anak orang. Coba. Tapi kalau apa sih nggak bisa jawab soal ini, maka soal pribadi ini Kok tidak bisa pribadi jawab. biasa aja biasa. Nggak boleh ini, Loh. nggak boleh ini ngelewatin kodrat atau ngelewatin hak asasi manusia gitu. Kan yang Bude yang tahu anaknya atau tidak kan cuman Bude doang. Kalau apa kan, Iya, emang. kalau biar tahu juga apa nggak bisa ngucap, ya kan apa orang lain gitu. Gitu. Memang iya. Nih guys, nih cukup sekian aja nih Abah buka pusaka Karomah hari ini biar buat di buat di luar biar tahu bahwa semua orang itu ada alasannya, biar anaknya tidak kuliah itu ada alasannya yang orang lain tidak mau tahu gitu. Yang penting di pusaka Abah ke satu ibunya yang datang ke sini nggak mau anaknya satu kuliah, nggak mau supaya suaminya nurut sama dia. Ketiga supaya dagangnya rame. Keempat di sini tidak boleh pulang kampung sebelum puasa. Kelima tidak ada izin dari suaminya. Keenam takut ada celaka soal gumpalan merahnya banyak gitu. Jadi
Di sini malah keluar harimau, pala harimau gitu. Harimau itu kan nakutin gitu. Tapi di sini jelas nih, pala harimaunya keluar nih dari ujung nih. Ini dari ujung sini nih. Ini pala harimau nih. Ini. Jadi tidak boleh pulang kampung karena bakal kena bahaya gitu. Ya udah nggak boleh ya. Tidak boleh pulang kampung ya. Sebelum Paling puasa. Jadi puasa harus munggah di sini. Tinggal kalau ke kampung tinggal miskolan aja gitu. Kurang maafnya guys, minta maaf nih Abah nih kalau ada kekurangan atau kelebihan. Ini cuman menanyakan apa, cuman narik sarafnya dari orang, bukan ini narik saraf orang ke pusaka Abah udah selesai gitu. Ini makanya Abah berpikir malam gitu. Abah harus ngendaliin pusaka Abah, kalau tidak dikendaliin sama Abah ini bakal bahaya. Soalnya kan pusaka itu ngebongkar rahasia orang atau masa lalu orang gitu. Jadi kalau tidak dikendaliin sama Abah, jadi pusaka itu bakal memalukan Abah sendiri gitu entarnya gitu. Jadi sekarang malam Abah istiharoh supaya pusaka ini bisa dikendaliin sama Abah, jangan terlalu ngumbar aib orang di luar gitu. Alhamdulillah di sekarang bisa dikendaliin, tapi baru sedikit dikendaliinnya. Tadi udah menjurus ke masa lalu orang gitu. Ini udah masa lalu orang gitu. Jadi masa lalu Bude ini punya suami tapi dia masih punya suami gitu. Masih punya suami tapi udah punya suami gitu. Keadaan suaminya sakit parah. Ini kanker ya? Siapa? Suami. Enggak. Suami yang almarhum. Enggak. Sakit apa udah Itu ini? apa namanya Mas? Bengkak ini. Enggak bengkak itu namanya. Apa Mas? Stroke. Oh, ini darah tinggi. Oh, Udah tinggi. ini meninggal di kampung udah dibawa ke kampung. 2002 ya? Meninggalnya 2002 nih, pusaka di pusaka Abah nih ada nih 2002 meninggal suami Bude. Banget itu orang itu. Kena serangan Ini juga mati tapi keras. darah tinggi, stroke. Tapi stroke-nya stroke parah gitu. Ini juga mati, tapi mati atau enggak cuma tahu. Sama aku. Ini orang yang di belakang kamera ini orangnya cantik banget nih, gak demol banget nih. Apalagi lagi mudanya nih. Ganjen nih. Udah ibu-ibu juga sekarang umurnya sekarang jatuh di angka 57 sekarang, tapi masih kayak anak muda gitu ya. Oh, rajin miara badan gitu. Nggak mau disorot. Nggak mau disorot, malu katanya, takut ini. Dah dengerin aja suaranya kayak suara jin. Ini guys ya, mohon maaf nih kalau ada kesalahan Abah nih. Kesalahannya dari Abah, kebenarannya dari Allah. Jangan terlalu percaya sama pusaka. Pusaka itu barang mati yang dikendaliin sama kita gitu. Jadi kalau kita punya pusaka bisa ngendaliin badan kita, itu celaka dunia akhirat. Jadi pusaka ini buat ngendaliin kita. Jadi pusaka yang harus dikendaliin sama kita, bukan kita dikendaliin sama pusaka. Soalnya di dalam pusaka itu ada hodam atau namanya yang diisi sama jin korin atau jin-jin Islam yang atau pusaka-pusaka yang dulu diamat sama orang buat masukin ke pusaka gitu. Jadi sampai kiamat juga nggak bakalan habis-habis ini apa kalau soal nggak bahas soal hodamnya pusaka gitu. Sampai kapanpun generasi ke generasi pasti banyak orang yang ada berlebih dari ilmu atau dari kebibawaannya dia gitu. Jadi di luar sana jangan terlalu percaya sama pusaka. Soal pusaka itu barang mati yang bisa dikendaliin sama kita gitu. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan pusaka berarti kita makhluk yang paling lemah atau makhluk yang tidak berdaya gitu. Jadi pusaka itu bisa dikendaliin sama kita dengan keyakinan kita gitu. Mohon maaf sekali lagi. Takut ada Abah ngomong balelol tidak jelas ini, ngomong kemana-mana ini ngomong balelol tidak jelas ya Bude ya. Mohon maaf nih kalau Abah ngomongnya nggak jelas gitu. Kalau jelas ya alhamdulillah, kalau tidak jelas juga maafin aja. Namanya juga baru belajar gitu. Ditutup kok Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.